Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala aidan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru minal iman. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini ya, kita kembali hadir dalam rangka kajian pra beasiswa dan santunan insyaallah ba'da asar nanti ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini terutama para pelajar sekalian yang menyaksikan tausiah ini ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah dan kita isi ya rasa syukur ini dengan membuat prestasi yang berlimpah yang banyak agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada umatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga kita semua yang hadir insyaallah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai ya tausiah kita pada siang hari ini, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Salawat asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik ya, kita baca tasbih berjamaah ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Baik, kita baca Allahul Kafi ya. Fatimah bisa ya? Kita mulai yuk bareng-bareng. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Ini doa minta dicukupkan oleh Allah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik ya, selanjutnya sebelum kita masuk kepada materi kita ya, sikap pelajar menghadapi pandemi ini ya, kita bacakan suratul Fatihah, kita doakan untuk seluruh donatur Ikhwanul ya dan KPS, kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, disukseskan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dihindarkan dari wabah virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hiratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya. Alhamdulillah, kita baca lagi sekali lagi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Baik, bahasan kita pada siang hari tentang bagaimana sikap pelajar ya menghadapi pandemi COVID sekarang ini ya, ataupun juga emak-emak juga bisa sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan, kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, sudah hampir kurang lebih dari bulan Maret ya sampai dengan bulan Desember ini ya, 10 bulan ya kurang lebih kita
diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi di sini pasti setiap ada musibah, ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian seorang pelajar dan orang tuanya ya menyikapi pandemi yang semacam ini? Ya, maka langkah yang pertama adalah, catat ya, yang pertama adalah menyikapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mesti meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu apa sih? Syukur itu sebenarnya adalah ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan lisan kita sering mengucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengarungi kehidupan. Nah, bagi seorang pelajar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masih diberikan kesempatan belajar. Walaupun sistem pembelajarannya sekarang online. Dulu offline, sekarang online. Adapun nanti mudah-mudahan ke depan bisa offline lagi. Nah, ini juga harus ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi banyak anak-anak di luar sana yang mereka sudah tidak lagi belajar, sudah tidak lagi bisa mengenyam dunia pendidikan. Kenapa? Mungkin karena faktor ekonomi, mungkin karena faktor kebutuhan dan lain sebagainya. Ketidakberuntungan mereka yang kemudian kita harus mendoakan agar mereka kemudian bisa sekolah kembali. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pelajar, mestinya rasa syukur ini pada saat pandemi ini harus kemudian kita tingkatkan diri kita agar kemudian kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka langkah yang pertama ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rujuk firman Allah di surat Ibrahim ayat ke-7. Ya, surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Catat ya. Jadi adik-adik, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mak-mak ini kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal apa? Syukur, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa sekolah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa menuntut ilmu. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan kesempatan mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga saya masih bisa melaksanakan berbagai macam amal-amal ibadah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi seorang ibu ya, seorang bapak yang ketika menghadapi anaknya online, maka dia harus bantu anaknya. Ya, ditemani belajarnya, kalau nggak tahu diajarkan, dibantu semampunya. Kalau memang dia tidak bisa, ya maka serahkan kepada yang bisa. Ya, jangan dipaksakan akhirnya menjawab dengan jawaban yang salah misalkan. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami agar kemudian kita benar-benar merasakan nikmatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur yang pertama bagi seorang pelajar adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dia bersyukur masih diberikan kesempatan untuk belajar sehingga bertambah ilmunya, sehingga waktunya bermanfaat. Insya Allah waktunya akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian pada saat dia bersyukur kepada Allah, tetapi amalnya ya dia kontra. Ya, kontra artinya apa? Tidak sesuai dengan lisannya. Ketika lisannya dia mengatakan alhamdulillah, saya masih bisa belajar, saya masih bisa sekolah, saya masih bisa online belajarnya, daring dan sebagainya. Ya, tetapi kemudian ketika dia sehari-harinya justru malah dia malas belajar, justru malah kemudian dia bermain-main terlalu banyak, justru malah kemudian dia menghamburkan waktu-waktunya untuk perbuatan yang sia-sia, seperti nonton TV kebanyakan ya, main HP kebanyakan ya bagi seorang pelajar, sehingga tidak bisa membedakan mana jamnya belajar, nonton TV dan juga main HP. Nah, ini sesuatu perbuatan yang sebenarnya dilarang dalam Islam ya. Boleh main HP, boleh nonton TV, tapi seimbang dengan belajarnya. Ya, seimbangkan dengan belajarnya agar jangan sampai belajarnya tertinggal, latihannya tertinggal, sehingga apa? Kecerdasannya berkurang karena dia tidak mau belajar. Nah, ini yang harus kita perhatikan bagi seorang pelajar. Nah, bagi seorang ibu,
Ya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa ditunjukkan dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan anaknya di pelajaran sekolah, membimbing anaknya untuk belajar, ya, menemani anaknya untuk belajar, mendoakan anaknya agar dia diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena nanti sang ibu akan mendapatkan prestasi yang baik dari anaknya ketika dia mengajarkan anaknya di rumah. Nah, ini syukur yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Barang siapa yang dia bersyukur, maka ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan ketika dia sudah syukur untuk memahami pelajaran di sekolahnya, maka syukur yang bisa dia lakukan berikutnya adalah banyak-banyak berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa anak kepada ibu akan langsung menembus ars. Doa ibu kepada anaknya akan langsung menembus ars jikalau mereka tidak memiliki dosa besar. Ya, kalau mereka tidak memiliki dosa besar, ditobati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah doa anak kepada ibu, doa ibu kepada anak, doa bapak kepada anak akan tembus langsung ke arsnya Allah Subhanahu wa taala. Perkara dikabul atau tidak, itu urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sinyalnya kencang, sinyalnya kuat, dia langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, doa itu naik ke atas langit. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, ad-du'a silahul mu'minun. Doa senjata bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa senjata bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a imaduddin. Doa juga merupakan tiangnya agama. Jadi kalau seandainya ada seorang pelajar yang kemudian dia tidak mau belajar, yang kemudian dia tidak mau berdoa, maka bisa dikatakan dia kufur nikmat. Dia adalah ingkar nikmat. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep bersyukur pada saat ini adalah yakni kita mempertahankan diri kita untuk konsisten rajin belajar, mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru kita di sekolah, latihan-latihan soal di rumah, dan kemudian tingkatkan kita dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang bisa disampaikan ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada ya? Baik ya, kalau nggak ada, ini apa namanya yang kita lakukan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya poin-poin penting buat adik-adik sekalian agar kemudian kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kemudian kalau misalkan di awal doang kita absen, ikut hadir dengerin tausiah, habis itu kemudian keluar, ketahuan itu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kemudian pentingnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang bersyukur, dia benar-benar semangat, termotivasi untuk kemudian menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia ikuti pelajaran-pelajaran di sekolah dengan sebaik-baiknya agar kemudian dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya catatan yang penting buat kita tentang makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita sudah banyak belajar, mengikuti pelajaran dengan baik ya, kerjasama dengan orang tua kita, menahan amarah kita, kemudian juga berusaha mengerjakan latihan-latihan soal, menuntut ilmu agama, mendengarkan dengan khusyuk, tertib, baik, catat dan sebagainya, maka insya Allah nanti kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'minun. Doa senjata orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini catatan yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan, bersabar ya. Bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bersabar ini, ya, dia akan mendapatkan pahala yang tanpa batas dari Allah. Jadi kesabaran kita di dunia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, untuk sabar ketika menghadapi musibah, ya, itu luar biasa itu. Ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, kalau misalkan yang dia sabarnya benar-benar, ya, contoh misalkan nih, kita ada tausiah agama, ya, sabar dari awal sampai akhir ketahuan.
Ya, ini di screenshot tadi ketahuan tuh yang hilang, tiba-tiba ketahuan siapa dia nggak mendengarkan sampai akhir, ketahuan dia. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena dia tidak termotivasi. Ya, tidak ada motivasi kesabaran dalam dirinya. Ya, dan kalau misalkan pribadi kita semacam itu, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena sabar itu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak misalkan kita menuntut ilmu agama, ya apa yang kemudian bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau misalkan tidak kemudian kita sungguh-sungguh mempelajari ilmu agama, sungguh-sungguh kita belajar di sekolah sampai jenjang yang sekiranya pantas buat kita, ya, maka kemudian apa yang harus kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah tugas kita untuk menuntut ilmu agama? Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang nanti ujung-ujungnya adalah harapan kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sangat cinta dan sayang kepada orang tuanya. Jikalau nanti orang tuanya sudah tumbuh menjadi dewasa dan menjadi nenek-nenek kayak kakek nanti ke depan. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami dalam rangka memahami makna bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajar yang tidak sabar biasanya dia malas mengerjakan tugas. Pelajar yang tidak sabar biasanya ya lebih condong kepada main game daripada mengerjakan tugasnya, lebih condong daripada main HP yang tidak jelas daripada belajar di rumahnya. Ya, dia main HP, diam-diam ngumpet-ngumpet ya kan di pojok-pojok kasur ya, di pojok-pojok kamarnya, di pojok-pojok kursinya dan sebagainya dengan harapan tidak ketahuan sama orang tuanya. Padahal ketika dia main games, ya dia tidak mengerjakan tugas, ya dia tidak ikuti pelajaran di sekolah, maka pada saat itu dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput ya, tidak ada yang kemudian hilang dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas terekam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pelajar yang sabar, yang dia bisa bersabar untuk menuntaskan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, ya bolehlah selingan dia main games ya, setengah jam, 1 jam lah paling lama. Ada batasnya agar kemudian otaknya tidak dijadikan lapangan permainan setan. Ya, Imam Syafi'i mengatakan kalau otakmu tidak dipakai untuk belajar, ya otakmu didiamkan begitu saja, dipakai buat hanya melamun, maka otakmu akan dijadikan permainan setan, akalmu akan dijadikan permainan setan. Nah, inilah yang kemudian kita hindari. Kenapa? Kita mengharapkan seorang pelajar yang dia taat kepada Allah, cerdas akal fikirannya, bagus nilai akademiknya, mulia akhlaknya, dan dia siap mengganti kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang. Nah, ini yang harus kita cermati. Nah, kemudian sabar itu juga, sabar ada kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelajar sabar taat kepada Allah, belajar nomor 1. Ibadah juga nomor 1. Jadi bagi seorang pelajar, dia belajar nomor 1, ibadah juga nomor 1. Ya, orang tua juga nomor 1. Ya, sehingga dia bisa coba kombinasikan antara kepada Allah, kepada pelajaran, kepada orang tua. Jikalau waktunya tiga-tiga ini berkumpul menjadi 1, ya maka dahulukanlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sekolah ya lagi tidak ada pandemi, izin Bu, mohon maaf boleh nggak saya sholat zuhur? Ya, kalau gurunya mengizinkan silahkan. Kalau misalkan nanti tanggung ya Dek, ya udah bismillah kita ikuti perintah guru kita. Begitu disuruh sama orang tua, ya pas benturan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib, maka sampaikan kepada orang tua, Bapak Ibu boleh nggak saya sholat terlebih dahulu. Nah, jadi Allah ya orang tua kita, guru kita. Ya, tetapi kemudian dengan menghormati guru dan orang tua kita, dengan sabar ini, maka insya Allah ke depan kita berpotensi menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang-orang yang berhasil sekarang, baik dari sisi spiritualnya, ekonominya, adalah orang-orang yang di masa kecilnya, di masa mudanya, dia bersabar menuntut ilmu, bersabar berikhtiar, bersabar beribadah, saatnya nanti dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, di yaumil qiyamah dia mendapatkan kemenangan, dia akan dimuliakan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Isbiru wasobiru. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 200. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ini dengan perintah sabar dan disabarkan lagi. Sabar dan berlipat ganda kesabarannya. Ayyuhallazina amanu isbiru. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Isbiru wasobiru. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita untuk berlipat ganda kesabaran kita, terutama bagi seorang pelajar sabar menuntut ilmu. Ya, kalau pelajar nggak sabar menuntut ilmu, ada tugas dia malah kabur, malah main sama teman-temannya. Lagi pandemi malah main ke mall, malah jalan-jalan, padahal ada tugas buat belajar, padahal ada tugas untuk berkarya, padahal ada tugas untuk latihan, padahal ada tugas mengerjakan PR. Nah, pelajar yang semacam ini, maka dia masuk kategori pelajar yang tidak sabar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pelajar yang sabar, yang pertama, sabar mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya, mengikuti pendidikan akademik dengan baik. Kemudian sabar yang berikutnya, dia taat kepada orang tuanya, muliakan orang tuanya, perhatian kepada orang tuanya, nurut kepada orang tuanya, dan kemudian disitulah dia mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak lupa dia sabar melaksanakan perintah sholat, dia sabar membaca Al-Quran, dia sabar berzikir dan bersolawat. Apalagi di hari Jumat, dia sabar membaca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena dijanjikan akan diberikan cahaya yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang terang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika ada pelajaran, jadwalnya belajar, diajak temannya main sepeda dan yang lainnya, berbenturan dengan belajar, maka sabar dia tinggalkan ajakan temannya, kemudian dia turuti perintah gurunya untuk belajar. Dia turuti perintah ibu bapaknya untuk belajar. Dia turuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk diam dan menuntut ilmu. Kenapa? Karena itu bagian daripada ajaran Islam. Nah, jadi seorang pelajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar yang tiada batas, sabar yang berusaha melipat gandakan kesabarannya untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, ini sabar yang harus kita pahami. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Az-Zumar ayat 10, dan sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, atau mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sabar dan sholat. Nah, ini yang membuat kemudian kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, ini yang berkaitan dengan sabar. Nah, berikutnya juga sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sesuatu hal yang paling berat dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, allazina idza asabathum musibah. Ya, dan orang-orang yang beriman ini ketika mendapatkan musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat memang ini semuanya. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita minta agar kemudian kita diberikan cobaan sesuai batas kemampuan kita. Kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan yang mampu kita lewatinya, dan kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan yang kita sanggup melaluinya dengan pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar, inilah yang kemudian bisa menjadikan kita orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jika sifat syukur dan sabar ini dipadukan dalam diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan sukses di akhirat. Doanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan, kebaikan kepadaku di dunia, dan ya Allah, berikanlah kebahagiaan, kesuksesan, kebaikan kepadaku di akhirat. Ini doa yang kita minta kepada Allah, dan ya Allah, wa qina azabannar. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan, ya,
Seorang pelajar haruslah memiliki sifat at-tafaul, senantiasa optimis. Ketika kondisi belajarnya semacam ini, maka dia tetap optimis. Ya, dia persiapkan dirinya untuk mampu melewati masa-masa sulit sekarang ini. Ya, ketika dia gaptek tentang teknologi, nggak ngerti tentang internet, Google dan sebagainya, maka dia mulai belajar, dia mulai latihan, ya searching, ya kemudian dia buka webnya, dia cari informasinya lewat internet dan sebagainya. Dia harus latihan, dia harus mulai bagaimana dia menyimpan datanya, bagaimana dia mencari-cari yang mudah agar mendapatkan jawaban-jawabannya dan sebagainya. Nah, dia harus belajar. Ya, karena kalau dia tidak belajar, maka dia pasti tertinggal. Maka dia pasti akan kalah dengan yang lainnya. Orang yang berhasil, orang yang sukses, dia harus belajar dari ketidakmampuannya di masa lalu. Maka dia coba agar dia bisa menghadapi masa depan dengan tantangan zaman dan era digital. Maka sekarang ini saatnya bisa jadi ini merupakan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala agar pelajar-pelajar ini mereka lebih dekat dengan teknologi, mereka menguasai informasi sehingga nanti harapan ke depannya teknologi informasi Islam dikuasai oleh pelajar-pelajar muslim yang berakhlak mulia yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan, manfaat bagi orang-orang banyak, rahmatan lil alamin. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami sebagai orang-orang yang beriman, baik seorang pelajar maupun ibu rumah tangga maupun orang dewasa, agar dia menjadi orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin bahagia dunia, maka haruslah dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, barang siapa ingin bahagia di akhirat, maka dia harus dengan ilmu. Man aradahuma, barang siapa yang bahagia kedua-duanya, mau dua-duanya dunia bahagia, akhirat bahagia, maka haruslah juga dengan ilmu. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau dia ingin bahagia dunia dan ingin dibahagia di akhirat, maka dia haruslah juga dengan ilmu. Nah, ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada kita dan juga dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditegaskan oleh Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berilmu, maka diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman bagus, ditambah dengan ilmu bagus, mantap ilmunya, mantap keimanannya, maka tinggal tunggu waktunya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jauhkanlah perbuatan maksiat dan dosa. Tetapi tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, ya, agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kemudian kita perhatikan, ya, sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, kita screenshot dulu ya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Halo, ada? Kalau nggak ada, ya PR di rumah tadi ya, berarti PR di rumah untuk pelajar, terutama adik-adik dan mak-mak juga nih, ya, tingkatkanlah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak menambah ilmu, dengan semangat untuk belajar, optimis untuk mengarungi kehidupan. Yang kedua, PR-nya adalah tingkatkan rasa sabar dengan memperbanyak amal ibadah dan meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jika itu bisa kita raih, maka predikat sabar insya Allah bisa kita dapatkan. Dan yang ketiga, at-tafaul, senantiasa optimis dalam mengarungi kehidupan. Kenapa? Karena kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Maka insya Allah dengan kita memperbanyak ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita dan insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Kalau nggak ada, ya kita persiapkan ya nanti insya Allah ba'da sholat asar ya. Jam 4 ikhwanul dulu ya. Nanti setelah itu yang KPS jam 4:30.
Ya, jadi ikhwanul dulu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Jam 4 ikhwanul dulu, dan kemudian nanti insya Allah kita dilanjut dengan KPS jam setengah 5. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan beasiswa dan santunan kita diberikan keberkahan, kelancaran, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya insya Allah diberikan takdir yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan nikmat iman Islam, istiqomah terus, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca suratul Fatihah buat kita semua yang hadir. Kita berdoa kepada Allah buat diri kita, anggota keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita. Semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindarkan kita semua dari musibah, dari wabah virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hutang dilunaskan oleh Allah, yang sedang kesulitan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditakdirkan anak-anak kita anak yang solih-solihah, serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan acara kita pada sore ini dilancarkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita cukupkan dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim ya, dan doa kifarah majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.